Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat menyimak video pembelajaran ini. Di sini kita semua akan bersama-sama membahas dan mempelajari pelajaran sejarah tentang perkembangan kebudayaan pada zaman prasejarah atau praaksara di Indonesia. Apa itu zaman prasejarah? Masa prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominid mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Atau singkatnya, masa prasejarah atau praaksara ini adalah masa sebelum dikenalnya tulisan. Masa prasejarah ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode batu dan periode logam. Namun di video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang periode batu saja. Periode batu ini terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Di sini juga terdapat suatu kebudayaan batu besar yang disebut sebagai Megalitikum. Masa Paleolitikum atau zaman batu tua adalah periode awal dalam zaman batu. Sesuai dengan nama zamannya, di masa ini ditandai dengan banyaknya penggunaan alat-alat batu sebagai teknologi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Alat-alat batu yang dipakai masih berbentuk sederhana seperti kapak genggam dan flex. Alat-alat ini dipakai untuk mempermudah kegiatan manusia pada saat itu, seperti berburu dan meramu. Pada saat ini juga manusianya masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Masa Mesolitikum atau zaman batu tengah adalah periode transisi antara zaman batu tua dan batu muda pada zaman batu di Indonesia. Masa ini ditandai dengan beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusianya, seperti dalam sistem pemukiman yang sudah berubah dari nomaden ke semi-nomaden. Di sini manusia purba mulai mengenal pemukiman sementara, di mana mereka akan mencari gua-gua yang dekat dengan sumber air. Di sana mereka mendirikan pemukiman. Hal ini membuat banyak sekali penemuan peninggalan kebudayaan yang ditemukan di dalam gua pada zaman ini, seperti Jokmen Mondinger dan Abris Sausrach, atau yang lebih dikenal sebagai dapur sampah yang ditemukan di dalam gua-gua. Selain itu terdapat juga lukisan-lukisan tangan di dinding gua yang dipercaya berasal dari zaman ini. Penemuan lukisan ini dapat menjelaskan bahwa di zaman ini manusia purba yang ada diyakini sudah mengenal keyakinan dan kepercayaan. Masa Neolitikum atau zaman batu muda adalah tahap terakhir dari periode batu di zaman prasejarah. Periode ini ditandai dengan adanya perubahan revolusioner dalam cara manusia hidup, mulai dari cara bermukim yang sudah berubah menjadi permanen dan cara mencari makan yang sudah berubah menjadi food producing melalui bercocok tanam. Di sini juga sistem pertanian dan peternakan sudah mulai berkembang dan banyak dipergunakan oleh manusia pada zaman itu. Alat-alat yang digunakan di zaman ini juga berkembang menjadi lebih maju. Di periode ini juga sudah dikenal sistem barter dan perdagangan. Nah, yang terakhir ada Megalitikum atau batu besar. Megalitikum atau batu besar bukan suatu periode yang tetap dalam periodisasi sejarah seperti Paleolitikum, Mesolitikum atau Neolitikum. Namun Megalitikum adalah jenis kebudayaan atau praktik yang melibatkan penggunaan batu-batu besar dalam pembuatan monumen dan struktur. Megalitikum dapat muncul dalam berbagai periode sejarah yang berbeda di berbagai daerah di seluruh dunia. Sebagai contoh, Megalitikum dapat ditemukan dalam periode Neolitikum di beberapa tempat. Sementara di tempat lain Megalitikum mungkin muncul dalam periode yang berbeda. Ini membuat Megalitikum lebih merupakan ciri arkeologis atau budaya daripada periode sejarah yang konsisten. Jadi sementara Megalitikum bukan periode sejarah. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik pembuatan monumen dengan batu-batu besar yang umumnya ditemui dalam konteks sejarah prasejarah. Nah, zaman batu di masa prasejarah ini mengalami perjalanan yang sangat panjang. Selama perjalanan ini telah terjadi banyak sekali perkembangan di segala aspek kehidupan. Meskipun mereka masih belum mengenal tulisan semasa hidupnya, mereka tetap memiliki peradaban yang terus berkembang dan terus berkembang.
Nah, pembelajaran sejarah di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih banyak.